Baraya ya, ini ada batu tempat sholat, tempat tirakat daripada yang Prabu Anggalarang atau yang Niskala Wastu Kencana. Jadi beliau itu adalah kakek daripada yang Prabu Siliwangi ya. Jadi batu ini pernah dipindahkan dan orang tersebut yang memindahkan itu sakit selama 1 minggu, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kali ini saya sedang berada di Rumpin, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan napak tilas ataupun berziarah ke makamnya yang Prabu Anggalarang ya, atau nama lain dari yang Niskala Wastu Kencana. Jadi beliau ini adalah kakek daripada yang Prabu Siliwangi. Bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa? Mari kita ungkap riwayatnya. Baik Baraya ya, rutenya ke sini ya, dan di sini bisa dilihat ya ada sebuah masjid yang untuk beribadah dan ada kolam juga ya, namun ini kolamnya hijau Baraya ya, mungkin sudah kotor. Ini banyak perkampungan warga. Jadi ini makamnya tersembunyi ya Baraya, masih sebagian orang yang tahu ya, yang ada ilapat. Bahkan mereka pernah mendapatkan rosi kuning, ada yang mendapatkan batu ya. Jadi sangat banyak sekali yang sudah hasil daripada ziarah ke makam yang Prabu Anggalarang ya. Dan jadi ada kisah juga di sana, ada batu ya bekas sholat, bekas ibadah daripada yang Prabu Anggalarang. Dan banyak keanehan kejadian mistis yang sudah berbagai orang yang merasakannya. Jadi ini sangat keramat sekali ya, sangat luar biasa. Siapa tahu kalau ada pengecen ataupun pengurus kita menanyakan riwayat ataupun sejarahnya seperti apa. Ini sangat ramai ya. Tuh, masih banyak rumah-rumah ya. Kita sudah di sini ya Baraya, sudah di persawahan dan perkebunan tuh. Jadi ini makamnya jauh ke rumah ya, ke rumah warga ya, jauh ke jalan juga ya. Jadi ini posisi di tengah kebun dan sawah. Nah jadi beliau ini adalah kakek daripada yang Prabu Siliwangi ya. Jadi beliau adalah Prabu Anggalarang atau yang Niskala Wastu Kencana. Bahkan dulu di sini ada batu sejadah ya. Sekarang juga masih ada batu sejadah tempat ibadahnya beliau. Itu pernah dipindahkan ke tempat lain, orang itu tidak tahu bahwa itu tempat ibadahnya. Ketika itu setelah memindahkan, orangnya sakit seminggu ya, tidak bisa makan minum. Ketika ada orang yang ahli spiritual, maka dikasih tahulah harus dipindahkan lagi batunya, dan ternyata sudah dipindahkan langsung sembuh Baraya. Luar biasa ya. Jadi itu menandakan ada makom keramat. Nah, jadi kita tidak boleh sembarang memindahkan barang-barang yang ada di situs makom keramat ya, karena di situ ada penunggunya. Dan bahkan di sini terkenal beliau ini. Kenapa ada di sini? Karena dulu ini kampung di sini itu banyak ini ya, banyak orang-orang sakit, dan beliaulah yang datang ke sini ya untuk mengobati orang-orang sakit, dan hingga akhirnya beliau ada di sini. Nah di sini Baraya. Jadi dulu itu ditaruh batu sejadah itu di sini Baraya ya.
tuh ya, ada bekasnya ya, dulu ditaruh di situ. Namun ketika menaruh ya batu di sini, orang tersebut sakit ya seminggu, susah diobatin kemana-mana, tidak bisa ya. Dan ternyata ada makam keramat. Oke, seperti ini ya Pak ya, bisa dilihat ya, tepat di depan saya ada pohon-pohon besar Pak ya. Silahkan bisa dirasakan sendiri ya aura yang ada di sini. Nah ini pun ada satu makam ya, namun saya pun kurang tahu pasti ini makamnya siapa. Tuh seperti ini ya, penampakan di area makom ini ya, pohon-pohon besar beraya. Nah ini bisa dilihat ya beraya. Assalamualaikum ya wali Allah. Nah ini ya, ini makom daripada Eyang Prabu Anggalarang atau Eyang Niskalawastu Kencana. Jadi beliau ini adalah kakek daripada Eyang Prabu Siliwangi ya. Tuh tepat berada di bawah pohon yang sangat besar. Jadi dulu ini ditemukan oleh warga di sini itu tidak sengaja lagi mencangkul tanah, nemu jasad ya, yang kepalanya berada ke dalam baraya ya. Setelah ditirakati, ditelusuri, oh ternyata ini yang Prabu Anggalarang ya. Bahkan di sini ada batu bekas tempat sholat. Nah ini ya, ini tepat posisi batu ini menghadap ke kiblat. Jadi batu ini dipakai Prabu Anggalarang atau yang Niskalawastu Kencana untuk beribadah ya, tirakat dan lain-lain di sini ya. Ini pernah batu ini dipindahkan ya ke tempat sana, ke dekat jalan tuh. Namun orang itu sakit gara-gara memindahkan batu ini. Mungkin orang yang memindahkan tidak tahu bahwa ini tempat sholatnya yang Niskalawastu Kencana ya, hingga akhirnya beliau orang tersebut sakit selama 1 minggu, tidak bisa makan dan minum. Ternyata setelah diselidiki bahwa ini itu tempat tirakat ataupun tempat ibadah daripada yang Prabu Anggalarang ya. Seperti ini penampakan daripada lokasi makom yang Prabu Anggalarang ya. Jadi ada juga orang yang memang pernah jarah ke sini itu mendapatkan pusaka ya, posi kuning, batu, macam batu itu pernah dipakai usaha batu tersebut ya. Orang jualan langsung habis, lalu habis ya baraya. Jadi itu sangat luar biasa sekali ya, benda-benda yang hasil dari jarah di sini. Jadi ketika itu kalau orang yang lagi mendapatkan itu ya, mendapatkan batu tersebut itu tidak sengaja, beliau sedang melamun, mungkin banyak masalah usaha ya, mungkin lagi jatuh ataupun lagi bangkrut, dia melamun di sini, tiba-tiba ada sorotan matahari yang menyorot ke batu tersebut ya, dan diambillah. Ketika dagang itu laris drastis, yaitu orang pun kaget, orang tersebut yang punya batu pun kaget, oh ternyata khasiatnya buat usaha. Oke, kita akan beristirahat terlebih dahulu ya Raya, sebelum menanyakan kekuncian apabila ada kuncinya ya, mudah-mudahan aja ada. Salamullahi ya sada minarrahmani yagasakum ibadallahi jinnakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tugisuna bihimatikum wajadwakum fa'ahbuna wa'atuna atayakum hadayakum fala khayabtu mudani fahasyakum wahasakum syahidna id atayanakum wa fujnahi najurnakum faqumu asfa'u fina ila rahmani maulakum asanuh do asanu to majayamin majayakum asanadroh asarohmah tagsana wa tagsakum salamullahi hayakum wa ainullahi tar'akum
wa sallallahu wa maulana wa salama ma atainakum ala muhtari syafi'ina wa mungkirina wa iyyakum. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Sofatullah, ya ahla la ilaha illallah, assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya yang Prabu Anggalarang yang niskala wastu kancana, waman khawalakum min ammatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallahu bikum lahikun bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Alhamdulillah ziarahnya telah selesai ya. Dan di sini pun banyak makam-makam juga ya. Namun ini saya pun kurang tahu ya ini makam siapa. Dan ini sepertinya ada bangunan ya. Mungkin ini ada niat untuk dibangun ya. Mungkin untuk para peziarah jadi tidak kehujanan ya ketika hujan tuh. Namun ini belum beres apa memang tidak dilanjutkan ya. Nah, jadi dulu ini ada satu kisah ya, ada orang lagi syuting ya mau buat film di sini karena ini tempatnya sangat angker ya ataupun aheng. Namun tiba-tiba kamera tersebut tidak bisa meliput untuk meliput lokasi di sini ya, hingga akhirnya mereka tidak jadi membuatkan film. Dan ternyata memang di sini bukan makom sembarangan ya, ini makom daripada yang Prabu ya, yang mana sudah masyhur kakek daripada yang Prabu Siliwangi. Nah, jadi buat para muhibin syarah ataupun pecinta wali, silahkan yang ingin berziarah ke sini ya, yang berada di Kampung Kantalarang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ya. Adapun riwayat benar apa tidaknya kita kembalikan lagi. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin cukup sekian video yang saya buat, semoga menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.